kita akan mengawali untuk ibadah IKSN dan persiapan untuk PTS pertama. Kita akan membuka terlebih dahulu dengan nyanyian pembukaan Kasih Yesus. Allah adalah kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Bruder, Ibu, Bapak, Guru sekalian dan para karyawan, para orang tua dan anak-anakku yang senantiasa dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Hari ini kita mengadakan ibadah dalam rangka pembukaan bulan Kitab Suci Nasional dan mohon penyertaan Tuhan dalam pelaksanaan PTS yang akan kita mulai pada tanggal 7 September mendatang. Tema BKSN pada tahun ini adalah mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Apa yang dimaksud dengan krisis iman? Krisis iman adalah lunturnya iman seseorang. Salah satu indikasi bahwa iman manusia sudah mulai luntur adalah manusia sekarang ini cenderung lebih takut pada manusia lain, tetapi bukan takut kepada Tuhan. Misalnya ketika anak-anak sedang ulangan, kemudian tidak siap untuk ulangan, lalu mencoba untuk mencontek. Pasti yang akan dilihat terlebih dahulu adalah Bapak Ibu Guru. Kalau Bapak Ibu Guru tidak melihat, maka kalian mencontek dalam hati mengatakan aman. Misalnya juga ketika kalian mengingini benda-benda milik temanmu, kemudian kamu ingin mengambilnya, maka kamu juga akan melihat temanmu, kamu tidak melihat, kemudian kamu ambil, lalu hatimu mengatakan aman. Padahal sebenarnya Tuhan selalu melihat segala apa yang kita lakukan. Ya, dengan adanya krisis iman, maka membuat dunia ini menjadi tidak nyaman, akan banyak permusuhan. Maka dengan adanya ibadat pada hari ini adalah salah satu usaha yang dilakukan supaya kita tidak mengalami krisis iman. Supaya layak dan pantas kita untuk menghadap Tuhan dalam ibadat, kita akui dulu segala kesalahan kita dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan lainnya. Saya berdosa. Saya memohon kepada Santa Allah Maria, kepada Tuhan dan Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya berangkat saya kepada yang bernama kita. Tuhan Yesus, kehadiran-Mu di tengah kami menampakkan Allah beserta kami dan berkat rahmat yang melimpah. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus,
Kehadiran-Mu di tengah kami menampakkan cinta kasih yang tak berkesudahan. Kristus, kasihanlah kami. Kristus, kasihanlah kami. Tuhan Yesus, kehadiran-Mu di tengah kami menampakkan kedamaian dan kebahagiaan bagi kami. Tuhan, kasihanlah kami. Tuhan, kasihanlah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena segala berkat-Mu, terutama karena Engkau telah mengasihi kami. Kami hendak mendengarkan sabda-Mu yang mengajak kami untuk melihat Dikau sebagai kasih. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda-Mu, dan berikanlah kami kesanggupan untuk mengasihi Dikau dan sesama di dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang beraja kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak serta orang tua yang saya hormati, mari kita mendengarkan pembacaan surat pertama Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 21. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak-anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anak-anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena
Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Bruder, Bapak Ibu, guru karyawan SD Manggul Santo Valentinus yang berbahagia, salam sehat. Kita berkumpul di sini bersama-sama untuk membuka bulan Kitab Suci Nasional. Tak lupa kami ucapkan salam sehat selalu kepada orang tua wali murid di SD Manggul Santo Valentinus beserta anak-anak. Gimana kabarnya? Tentunya baik, sehat semuanya, tentunya juga sehat. Yang terpenting adalah orang tua, anak-anak, guru, dan tentu berbahagia. Ini kuncinya. Karena apa? Kalau kita mendengarkan bacaan hari ini tentang Allah adalah kasih, untuk mendalaminya, mari kita akan sharing bersama. Mungkin dari Buddha, Bapak Ibu atau anak-anak di rumah atau orang tua bisa memberikan contoh-contoh bagaimana Allah itu mengasihi kita. Kalau perhatikan di dalam bulan Kitab Suci Nasional ini, kita mestinya ya kembali ke kitanya, yaitu buka-buka buku Kitab Suci. Kita jarang buka Kitab Suci. Jangan sampai kita buka Kitab Suci berlangsung dari alat media kita, misalnya HP. Memang ada secara online Kitab Suci ada, tetapi yang dimaksud gereja adalah mengajak bagaimana kita untuk bisa mencintai Allah melalui ajaran-ajarannya. Nah, di dalam ajarannya itu ada di Kitab Suci. Kita buka-buka ya. Kitab Suci yang berada di rumah bukan hiasan, bukan tataan buku yang rapi, tapi bukalah. Di sana banyak tuntunan yang luar biasa, ya seperti itu. Jadi ajarannya bulan Kitab Suci itu ya kita buka buku Kitab Suci. Syukur bagi istilahnya anak-anak, orang tua, bapak ibu, guru tiap hari membuka satu ayat misalnya atau 2 ayat, kita renungkan. Kita luangkan waktu bersama Allah untuk merenungkan sabda Allah itu agar bisa menuntun kita untuk ke arah yang lebih baik, ke arah yang bahagia. Kita lihat dari bacaan surat pertama Yohanes yang keempat sampai pada ayat 7 sampai 21. Untuk memandunya nanti ada beberapa pertanyaan. Silakan Bapak Ibu bisa nanti berbagi ya, share atau sharing kaitannya dengan perhatian Allah yang begitu luar biasa. Yang pertama untuk menggali pendalaman, yaitu siapakah Allah yang diperkenalkan dalam perikop pada bacaan ini. Nah, ini. Kalau kita lihat dari bacaan dari Yohanes ini, Allah itu dikenalkan, itu kita lihat di ayat 8. Ayat 8 berbunyi, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi sebenarnya di sini Allah dikenalkan, ya Allah itu adalah kasih, ya, kasih yang begitu luar biasa. Allah itu memberi contoh kepada kita untuk mengasihi semuanya, ciptaannya. Kalau Pak Wawan mengatakan programnya, fitur-fiturnya itu adalah programnya itu adalah Allah. Nah, fitur-fiturnya itu apa? Ya, kita bisa mengejawantakan kasih itu di dalam kehidupan dunia. Mengasihi kepada siapa saja, terutama ciptaan Allah. Kepada sesama, kepada Tuhan, kepada binatang. Nah, saya kira anak-anak, orang tua, bapak ibu dan karyawan bisa mempraktekkan bagaimana. Kita kenalkan, Allah sudah memberi contoh. Mungkin Bapak Ibu, Buddha ya yang hadir di sini, kira-kira berangkat menuju ke sini dalam keadaan bahagia tidak? Anak-anak juga dalam keadaan bahagia tidak?
orang tua juga dalam keadaan bahagia tidak? Kenapa kita kadang-kadang nggak bahagia? Karena belum bisa menerapkan kasih Allah ini. Allah tidak pada siapa itu orangnya, ya ciptaannya juga apa ya tetap dikasih. Sekalipun manusia itu kadang-kadang orang yang saya mudah jatuh dalam dosa, tapi tetap dikasih. Ini yang berat bagi kita. Bagaimana mengasihi orang yang misalnya contoh aja menyakiti hati kita itu kadang-kadang susah, apalagi mendoakan seperti itu. Itu Allah dikenalkan, maka di sini menjadi contoh. Yang kedua, bagaimana Allah mengasihi manusia itu ada di ayat 9 dan 10. Dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup oleh Dia. Jadi Allah tidak main-main ya, ini untuk menyadarkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu sampai mengutus putranya sendiri, ya. Tidak menyuruh orang lain, tapi putranya sendiri untuk bisa bagaimana mengembalikan citranya bahwa manusia juga bisa mencapai Allah untuk memberikan kasih, untuk memberikan kasih kepada siapa, ya. Mengampuni, ini yang kadang-kadang kita juga susah, ya. Ngomong gampang, tetapi untuk pelaksanaannya itu butuh waktu. Kadang-kadang kita ya seperti itu dalam keluarga, dalam bermasyarakat, ya, dalam sekolah, kita sebagai rekan kerja, ya juga seperti itu. Nah, kalau masing-masing pribadi personal sudah mengaplikasikan bahwa contohnya adalah, teladannya adalah Allah, bisa percaya tidak akan terjadi permusuhan, ya, adanya bahagia. Nah, baca ini mengajak kita untuk bisa kita berbahagia, Bapak Ibu, Bunda dan anak-anak serta orang tua, untuk bisa berbahagia. Situasi apapun, ya, saat ini kita sedang dilanda dengan COVID-19. Bagaimana kita bisa bahagia? Bagaimana kita bisa menerapkan kasih Allah? Kesempatan yang bagus ini bisa kita terapkan. Kita berbagi, ya, di keluarga-keluarga berbagi. Ayah ibu selama mendampingi pembelajaran putra putrinya tentunya langsung bisa menerapkan kasih Allah yang luar biasa, tak terhingga, ya. Anak-anak bisa bercengkrama, ya, bercanda, gurau dan bersama orang tua, ini lebih akrab. Bapak Ibu juga seperti itu. Bagaimana dalam situasi ini bisa menggambarkan atau menerapkan kebahagiaan itu? Kenapa? Allah mengajarkan di sini dalam bacaan Allah adalah kasih. Yang ketiga, mengapa kita harus mengasihi sesama? Ini kita lihat di ayat 11 dan 19. Saya ambil yang 11. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ini perintah Bapak Ibu, anak-anak dan orang tua. Allah saja mau mengasihi, baik orang itu yang baik, mungkin orang berdosa menurut kita dan diri kita. Dosa atau tidak itu yang tahu adalah diri kita masing-masing. Kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu. Karena nanti akan pertanggungjawaban saat nanti di pertanyaan berikutnya, penghakiman yang terakhir. Kalau sudah kita memeteraikan bahwa Allah itu di dalam hati, kasih itu ada, tidak takut, ya, tidak ada ketakutan. Dalam lagu tadi juga dinyatakan tidak ada rasa takut, ya. Karena apa? Allah selalu memberi sesuatu yang lebih. Namun bagaimana dengan kita? Apakah bisa untuk melaksanakan seperti itu? Ini ada pada diri kita masing-masing. Banyak contoh, ya, di dalam keluarga, di dalam unit kerja, dimanapun kita berada, di kantor. Kalau kita sudah bisa membiasakan untuk memberi sesuatu yang senang hati, kasih itu, saya percaya, ya, kami percaya bahwa itu adalah kebetulan yang luar biasa. Tidak usah kita hitung satu persatu tabungan kita kasih selama 1 tahun, tidak perlu ditulis. Yang tahu adalah saat besok kita, Bapak Ibu Bunda, penghakiman terakhir yang ditanya apa yang kita lakukan di dunia ini.
bukan gajinya berapa, ya, atau mobilnya berapa, tidak, sahabat saya. Yang ditanya adalah perbuatan baik kita. Perbuatan baik apa kita yang kita nyatakan? Ya, banyak contoh. Saya tidak akan berikan contoh-contoh di dalam ini. Saya kira Bapak Ibu, Bunda dan anak bisa bagaimana untuk bisa beri sesuatu kepada orang lain. Ya, yang akhirnya semuanya itu tujuannya untuk bisa demi kebahagiaan manusia ini. Begitu sayangnya, begitu cintanya, hanya tujuannya apa? Biar manusia itu bahagia, ya, biar bahagia. Kita melaksanakan misalnya kasih Allah kepada salam pandemi. Anak-anak dalam pembelajaran ada ulangan lewat Google Form. Bisakah mengerjakan tanpa bantuan orang tua? Bahkan secara jujur jawabnya, bisakah anak-anak mengerjakan tanpa membuka buku? Apa yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru yang disampaikan, pasti kalau anak-anak memperhatikan bisa. Jangan hanya menanti perintah, tetapi dalam kesempatan ini anak-anak bisa belajar mandiri. Satu itu jujur. Yang kedua disiplin. Kalau kita itu taat, disiplin, saya percaya semuanya akan sehat, ya atau tidak? Ya pasti bisa. Contoh kecil, suruh pakai masker saja susah, ya toh? Padahal kalau kita pakai masker anak-anak itu demi diri kita sendiri, bukan demi orang lain. Kita jadi sehat semuanya. Kalau semuanya sehat, pasti COVID-19 atau pandemi ini akan berlalu begitu cepatnya dan kita bisa kumpul bersama. Ini. Nah, Allah bulan kita Cina ini menyapa kita. Dan untuk mengembalikan, cobalah untuk merenung bahwa Allah itu tidak main-main, ya. Karena apa? Selalu menuntun umatnya untuk arah yang lebih baik. Yang berikutnya, mengapa di dalam kasih tidak ada ketakutan? Jadi kalau kita memang sudah memateraikan bahwa Allah sendiri dan Yesus adalah idolaku atau Allah idolaku, tidak ada rasa takut, Bapak Ibu, tidak ada. Tidak ada, anak-anak nggak usah takut. Kalau kita memang sungguh luar biasa, Yesus ada di dalam hati kita, kita tidak akan takut. Ya, percaya aja, Tuhan selalu memberikan sesuatu yang lebih. Hadiah-hadiah itu tinggal kita ambil, tapi caranya mengambil itulah yang perlu kita lakukan dengan baik. Ya tadi kita bisa menyatu bersama Allah, kita kabarkan kabar baik kepada siapapun, ya, meskipun dalam keadaan apapun, ya teman kita seperti apa, atau mungkin juga di komunitasnya juga Bapak Ibu guru kita bersama-sama, ya punya sifat yang berbeda-beda, tetapi kalau bisa menyatukan itu bersama-sama akan terjadi keindahan yang luar biasa. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Ya, seolah dikasih Allah. Setelah dikasih Allah, apa yang kita lakukan? Ya kita wartakan. Nah, ya diwartakan, ya caranya banyak sekali kita mampu. Hal kecil dari dalam diri kita. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bersihkanlah kami dari yang jahat. Amin. Aku bahagia, bahagia.
dosa